Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Simafud dengan NIM 221238083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang quality work of life atau kualitas kehidupan kerja eh, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi yang diampu oleh Roy Gustav, SPC MC. Langsung saja kita mulai. Di sini saya mengambil variabel tentang quality work of life atau kualitas kehidupan kerja. Quality work of persepsi karyawan tentang kesejahteraan mental dan fisiknya ketika bekerja. Yang pertama menyatakan quality of work life adalah sejumlah keadaan dan praktik dari organisasi, sedangkan pandangan kedua menyatakan quality of work life adalah persepsi karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, mereka merasa puas, mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia, menurut Casio 2003. Alasan saya mengambil QWL ini adalah yang satu, memahami kesejahteraan pekerja. QWL memberikan gambaran tentang bagaimana individu merasakan kesejahteraan mereka dalam lingkungan kerja. Hal ini melampaui aspek-aspek kesehatan fisik dan mencakup dimensi psikologi, sosial, dan lingkungan yang terkait dalam pekerjaan. Yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas program kerja. QL dapat digunakan untuk menilai efektivitas program kerja, seperti program pelatihan baru, kebijakan perusahaan, atau perubahan desain tempat kerja. Dengan mengukur QL sebelum dan sesudah implementasi program, dapat ditentukan apakah program tersebut berdampak baik atau buruk bagi karyawan. Yang ketiga adalah membandingkan berbagai perusahaan dan industri. QL memungkinkan perbandingan kualitas kehidupan kerja di berbagai perusahaan, industri, dan sektor pekerjaan. Hal ini membantu mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan informasi untuk meningkatkan standar di seluruh bidang perusahaan. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan produktivitas. QL yang tinggi dikaitkan dengan motivasi dan produktivitas karyawan yang lebih tinggi. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada QL yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menguntungkan karyawan dan bisnis. Yang kelima adalah menarik dan mempertahankan talenta. QL ini bisa mempertahankan eh, atau terlibat, termotivasi, dan loyal kepada perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan penarikan retensi talenta terbaik yang penting untuk kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan. Nah, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah eh, kuesioner dan menggunakan skala Likert. Kuesioner ini merupakan instrumen yang umum digunakan dalam penelitian psikologi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan dari responden. Kuesioner digunakan dalam penelitian ini sebab dapat disebarkan ke banyak responden dalam waktu yang relatif singkat, biaya relatif rendah, dan setiap responden menerima pernyataan yang sama dan format seragam, minimalkan bias dalam pengumpulan data, serta data yang diperoleh dari kuesioner lebih mudah untuk diolah dan dianalisis. Nah, tujuan pengukuran ini adalah untuk mengukur berbagai aspek quality work of life seperti komunikasi, kompensasi, keselamatan kerja, dan pengembangan karir bagi karyawan. Subjek penelitian ini, subjek penelitian ini dari penelitian adalah dewasa awal dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun yang sudah bekerja. Nah, masa dewasa awal, emerging adulthood, adalah periode kehidupan yang berbeda antara masa remaja dan dewasa penuh, biasanya berkisar antara 18 hingga 25 tahun, yang ditandai dengan eksplorasi dan ketidakstabilan dalam berbagai aspek, seperti pekerjaan, hubungan, identitas diri. Fase ini memiliki 5 ciri utama: eksplorasi identitas, ketidakstabilan fokus pada diri sendiri, merasa berbeda di antara dua tahap, dan perasaan tentang berbagai kemungkinan. Menurut Arnett di 2000, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling. Nah, definisi teoritis. Quality of life ini persepsi pada karyawan tentang kesejahteraan mental, fisik bagi pekerja. Pandangan ini pertama menyatakan
quality of life sejumlah dan praktik dari organisasi. Sedangkan pandangan kedua menyatakan quality of life adalah persepsi karyawan bahwa mereka ingin rasa aman, mereka merasa puas, dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia. Nah, aspek-aspek yang ada di QL, yaitu yang pertama adalah komunikasi, pemahaman informasi, yang kedua adalah kompensasi memberikan gaji yang sesuai, keselamatan kerja, jaminan keselamatan, rasa aman. Yang kelima adalah pengembangan karir. Perusahaan memberikan kesempatan untuk meningkat keahlian bagi karir. Reliabilitas, uji reliabilitas. Reliabilitas itu sungguhnya mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang mana mengandung makna kecermatan pengukuran menurut Esper 2007. Berdasarkan alasan tersebut, maka dilakukan uji reliabilitas alat ukur dengan menggunakan format ALPA dalam kurun RX yang mana dilakukan setelah item-item sesuai diperoleh. Uji reliabilitas dan data skala quality of life menunjukkan koefisien alpha sebesar 0,807. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas skala tersebut adalah 80,7% yang berarti bahwa skala tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Selanjutnya adalah analis data. Dari analis item quality of life sebanyak 20 item diuji cobakan dengan menggunakan koefisien korelasi item total kurang lebih dari 0,30. Dari 20 item diuji cobakan terdapat 6 item yang gugur, yaitu item 8, 9, 14, 23, 12, 1, 20, dan 2. Sedangkan item yang sahih yaitu item nomor 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 3, 5, 6, 8, 18, 24, 22, 27. Deskripsi penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat quality of life pada populasi target yang terdiri dari individu yang sudah bekerja laki-laki dan wanita berusia 18 sampai 25 tahun dengan subkategori karyawan dan karyawati yang sedang bekerja. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert yang disebarkan mulai Google Form. Teknik profil sampling digunakan untuk memilih responden memenuhi kriteria penelitian. Nah, sumber data dan sampel. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 32 individu dengan distribusi 10 laki-laki yang berstatus sebagai pekerja dan perempuan 22 bersatu sebagai pekerja. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari 16 item setelah item skala uji coba yang udah diuji reliabilitas menghasilkan 16 item yang dirancang untuk mengukur QL. Setiap item menggunakan skala Likert dengan skor 1 hingga 4. Uji reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan format alpha. Setelah menyaring 16 item dari 24 item awal, hasil uji reliabilitas menunjukkan koefisien alpha terbesar 0,47 yang menghasilkan tingkat reliabilitas yang tinggi yaitu 87%. Nah, prosedur pengumpulan data analis. Data ini adalah pengumpulan data dilakukan kuesioner online data yang diperoleh kemudian dikategorikan secara manual berdasarkan hasil kuesioner dengan rincian sebagai berikut. Jumlah item 16, skor per FAFO itu 1 sampai 4. Skor tinggi adalah 4 kali 16 sama dengan 64. Skor rendah 1 kali 6 sama dengan 16. Rank data 64 kurangi 18 sama 48. Main hypothesis 64 plus 16 bagi 2 sama dengan 40 dan menghasilkan standar deviasi sama dengan 8. Berdasarkan hasil tabulasi data dan analis, mayoritas responden 69% memiliki tingkat QL yang berbeda dalam kategori sedang. Sebanyak 31 responden berada dalam kategori tinggi dan tidak ada responden yang berada dalam kategori rendah dalam penelitian ini. Setelah uji reliabilitas, sekarang kita masuk uji normalitas. Berdasarkan sampel yang berjumlah 30 orang, 32 orang dari 50 maka Sapirowicz digunakan untuk menguji normalitas skala ini. Tabel ini menunjukkan variable quality of life memiliki nilai signifikan Sapirowicz sebesar 0,14.
Jadi, dalam penelitian ini variabel quality of life dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat quality of life pada populasi target target terdiri dari laki-laki berusia 18 sampai 25 tahun yang berbagi kategori karyawan dan karyawati sebagai pekerja. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis Claricat yang disebarkan mulai Google Formulir dengan teknik proses sampling. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari 10 karyawan laki-laki sebagai pekerja dan 22 karyawati perempuan sebagai pekerja. Nah, instrumen pengukuran terdiri dari masa hitam dengan skala Richter dari 1 hingga 4. Uji reliabilitas menunjukkan koefisien alfa sebesar 0,80 yang menegaskan tingkat reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis data, mayoritas responden 69% berada dalam kategori sedang dan 31% dalam kategori tinggi. Dan tidak ada yang berada dalam kategori rendah. Penelitian menguatkan bahwa rata-rata tingkat QOL pada waktu dalam kelompok usia dan kategori kerja yang diteliti adalah tingkat sedang, tingkat paling banyak di dalam penelitian ini. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang persepsi kesetaraan pada karyawan dan pengaruhnya pada kinerja para pekerja dan perusahaan. Ini adalah beberapa data pustaka yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.